Baik, selamat pagi anak-anak. Kita belajar kembali pendidikan agama Kristen kelas 2. Kita belajar tema orang-orang yang aku hargai. Orang tua mempersiapkan anak-anaknya menjadi penerus yang dapat bertanggung jawab atas kehidupannya, yaitu penerus yang tidak selalu bergantung kepada orang lain atau mandiri, tangguh, taat, dan setia kepada Allah. Itulah karakter bangsa Indonesia. Di sini orang tua itu harus menjadikan anak-anaknya anak yang bertanggung jawab, anak yang mandiri, tidak bergantung kepada orang tua, bahkan dia taat serta setia kepada Allah. Itu adalah tugas dari orang tua untuk mempersiapkan penerus yang takut akan Tuhan. Seperti tertulis dalam Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Artinya, anak muda, orang muda, anak-anak, kalau dia dididik dari masa mudanya sampai tua pun, dia tidak akan menyimpang. Jadi, bagaimana dia akan menjadi benar kalau tidak ada yang mendidik? Orang tua bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak. Pada umumnya anak-anak memiliki rasa hormat dan patuh kepada orang tua, sebab kepada mereka lah anak-anak bergantung, berlindung, dan merasa aman. Ini artinya anak-anak itu biasanya patuh kepada orang tua karena anak-anak itu selalu bersama dengan orang tua. Oleh karena itu, betapa pentingnya orang tua memberikan rasa aman dan tempat perlindungan yang baik bagi anak-anak sehingga anak-anak bisa tetap mematuhi dan menghormati orang tua. Kepada siapa anak-anak menaruh hormat? Nah, tidak semua anak diasuh secara langsung oleh orang tua kandungnya. Ada juga di antara mereka yang diasuh oleh nenek, paman, kakak, bahkan orang lain, atau dititipkan di panti asuhan. Nah, mereka semua itu adalah disebut sebagai orang tua. Maksudnya, orang tua itu bukan hanya ayah dan ibumu kandung yang melihara dan mendidik kamu. Sebab ada anak-anak di luar sana yang juga diasuh oleh nenek, paman. Nah, ini disebut juga orang tua, ya, bukan cuma ayah dan ibu, tetapi nenek, paman, siapa orang-orang yang mengasuh anak tersebut. Bahkan di panti asuhan pun disebut orang tua karena mereka diasuh. Orang tua adalah orang yang lebih tua atau orang yang dituakan. Secara langsung atau tidak langsung, orang tua memengaruhi sikap dan perilaku anak-anak. Orang tua dipakai Allah untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing. Anak-anak wajib menaruh hormat dan menghargai orang tua, ya, orang yang dituakan. Ya, karena mereka mendidik, mengasuh, dan membimbing. Karena tadi ada kakek nenek itu di luar orang tua kandung, mereka juga disebut orang tua. Nah, itu harus dihormati dan dihargai sebagai orang tua. Contohnya Timotius, putra ibu Eunike, tetapi diasuh oleh Paulus. Paulus sangat mengasihi Timotius sebagai anak sendiri dan dipersiapkan sebagai pelayan Tuhan. Nah, Paulus inilah yang disebut sebagai orang tua di luar orang tua kandung. Ibunya kan Eunike, tetapi yang mengasuh dan membesarkan adalah Paulus. Nah, Paulus sebagai orang tua dari Timotius. Nih, Paulus, Timotius dididik menjadi pelayan Tuhan. Contoh dalam Alkitab anak yang diasuh oleh orang lain dan bukan orang tua. Lot diasuh oleh Abraham, Samuel diasuh oleh Imam Eli. Anak-anak menjalani hidup tidak hanya dalam pengasuhan orang tua dan keluarga, tetapi juga dengan orang lain, baik tetangga, di kampung, di sekolah, gereja, maupun tempat lain. Sikap hormat dan menghargai diperuntukkan bagi yang lebih tua dari usia anak-anak, siapapun mereka sekalipun belum dikenal. Guru, pemimpin, aparat, dan pendeta disebut orang tua yang dituakan. Mereka juga berjasa bagi anak-anak. Jadi anak-anak itu maksudnya orang tua yang harus dihormati, ya.
Kita lihat bagaimana si Abraham mempunyai keponakan bernama Lot. Lot mempunyai banyak domba, lembu, dan kemah. Lot diasuh oleh Abraham. Binatang ternak bapak Abram dan Lot sangat banyak, sehingga tanah mereka menjadi kurang luas. Ini perkelahian antara Para Abraham. gembala sedang memperebutkan binatangnya, daerahnya, airnya, dan rumputnya. Nih Abraham. Daripada bertengkar, Abram menyuruh Lot memisahkan diri mencari tanahnya sendiri. Abram pergi ke kanan, begitu sebaliknya. Kota Sodom. Baik anak-anak, sampai di sini Kemudian Tuhan Lot dan bapak memberkati. Abram berpisah beserta